Malam itu, kereta melaju menembus gelapnya hutan, seperti raksasa yang terperangkap dalam lautan bayangan. Lampu-lampu kereta berkelap-kelip, menciptakan ilusi bahwa perjalanan ini aman. Namun, di dalam hati Andi, ada ketegangan yang tidak bisa ia abaikan. Suara derit roda yang biasa mengalun lembut kini terasa lebih mencengkeram, seakan mengingatkannya pada kegelapan yang mengintai di luar. Andi, seorang pria berusia 30 tahun, duduk di kursi yang terletak di sudut gerbong. Wajahnya yang lelah terkulai, mengisyaratkan perjalanan panjang yang baru saja ia lalui. Setelah bekerja lembur di kantor, ia merasa lega saat melihat kereta itu. Malam ini, seharusnya menjadi perjalanan pulang yang menenangkan. Namun, rasa tenang itu perlahan-lahan tergerus saat ia merasakan sesuatu yang aneh. Dari sudut matanya, Andi melihat gerbong-gerbong lain yang meluncur lancar di sampingnya. Sekilas, ia merasa aman. Tapi saat ia memalingkan wajahnya, kesunyian yang mengelilinginya menyelimuti seperti selimut tebal. Suara tawa penumpang di gerbong sebelumnya seakan lenyap di telan kegelapan. Hanya ada dirinya dan ketenangan yang terasa terlalu dalam. Pikirannya mulai melayang, memikirkan rumah dan tidur yang menanti. Namun, ketika kereta bergetar dengan tiba-tiba, jantungnya berdebar. Ia terbangun dari lamunannya, merasakan sesuatu tidak beres. Matanya membulat saat menyadari bahwa kereta tidak berjalan seperti seharusnya. Gerbong terakhir yang ia naiki, yang seharusnya menjadi jalur pulang, seolah terpisah dari rangkaian utama. Ia merasa terasing, seolah berada di tempat yang tidak seharusnya. Ketegangan melanda, dan ketidakpastian menggigit jiwanya. Andi mengalihkan pandangan keluar jendela. Kegelapan melingkupi. Hanya bayangan pohon-pohon tinggi yang berlalu. Saat ia mengedarkan pandangan, suara kereta yang biasanya akrab kini terasa menyiksanya. Ada sesuatu di luar sana, sesuatu yang menunggu, dan ia terjebak di dalam gerbong terakhir yang sunyi. Gerbong kereta itu tampak sepi dan sunyi. Di dalamnya, lampu kuning redup berkelap-kelip, seakan berjuang melawan kegelapan malam. Cahaya itu menciptakan bayangan yang menari-nari di dinding, membentuk pola aneh yang seolah hidup. Suara derit roda kereta di rel membuat Andi merasa terjebak di dalam mesin raksasa yang bergerak tanpa tujuan. Setiap dentingan suara itu terasa menakutkan, menggema di dalam kesunyian, seolah mengingatkan bahwa ia tidak sendirian di tempat ini. Hanya beberapa kursi yang terisi, dan semuanya jauh darinya. Di sebelah kanan, seorang wanita tua duduk dengan kepala tertunduk, tertidur di antara tumpukan syal dan jaket. Di sudut kiri, seorang pria muda mengenakan earphone, wajahnya terbenam dalam musik, tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekelilingnya. Andi adalah satu-satunya yang tampak terjaga, matanya berpindah-pindah, berusaha meresapi suasana yang semakin menekan. Di luar jendela, kegelapan menyelimuti. Pemandangan hanya terdiri dari bayangan pohon-pohon besar yang melintas dengan cepat, seakan melindungi rahasia malam. Sesekali, cahaya lampu jalan samar menyinari jalan yang kosong, memunculkan gambaran yang melintas dan lenyap dalam sekejap. Namun, cahaya itu tidak membawa ketenangan, malah menambah rasa cemas. Apa yang bisa terlihat di luar sana? Apa yang mungkin menunggu di kegelapan? Saat kereta bergetar lembut, Andi merasakan sensasi aneh. Seolah ada sesuatu yang menarik perhatian di luar sana. Suara hembusan angin menerobos celah jendela, membisikkan sesuatu yang tidak bisa ia tangkap. Andi memandang keluar, berharap melihat sesuatu yang familiar, tapi hanya ada kegelapan yang dalam. Sesekali, suara rintik hujan terdengar, menyatu dengan derit roda kereta, menciptakan simfoni yang menakutkan. Andi merapatkan tubuhnya ke kursi, berusaha menemukan kenyamanan di tengah ketidakpastian. Dia merasakan dingin mulai menjalari tulang, meskipun suhu di dalam gerbong terasa hangat. Ketidaknyamanan itu membuatnya gelisah. Perasaannya semakin tidak enak. Ada sesuatu yang tidak beres. Ia kembali memeriksa jam di tangannya. Sudah lewat tengah malam. Seharusnya, kereta ini sudah mendekati tujuan. Namun, yang ia rasakan justru ketakutan akan kemungkinan terburuk. Di sudut pandang, ia melihat bayangan bergerak di ujung gerbong. Hanya sesaat, tapi cukup untuk membuat jantungnya berdegup kencang. Apakah itu hanya ilusi? Atau ada sesuatu yang bersembunyi di dalam kegelapan? Andi mengalihkan pandangannya kembali keluar,
berharap untuk menemukan sesuatu yang menenangkan, tetapi tidak ada. Hanya gelap. Kegelapan yang melingkupi, dan ia terjebak di dalam gerbong terakhir yang seolah terputus dari dunia. Semakin lama, perasaan terasing itu semakin menyelimuti Andi. Suara derit kereta semakin samar, seakan semua kehidupan di sekelilingnya perlahan-lahan lenyap. Ketika Andi mencoba merilekskan pikirannya, suara jantungnya terasa semakin keras. Rasa cemas dan ketidakpastian terus menggigit, membuatnya tidak bisa mengabaikan bahwa ia mungkin tidak lagi dalam perjalanan yang aman. Dalam hati, ia bertanya-tanya, kemana sebenarnya kereta ini pergi? Tidak ada jawaban. Hanya ada kegelapan yang terus mengintai, dan gerbong terakhir yang menyimpan misteri. Momen demi momen berlalu, ketegangan mengendap di udara, membangun rasa takut yang perlahan-lahan menenggelamkan pikirannya. Ketika ia terjaga dari lamunan, Andi tahu, malam ini, ia terjebak dalam sesuatu yang lebih menakutkan daripada sekadar perjalanan malam. Andi terbangun dari tidurnya, merasakan berat di kelopak mata. Suara derit kereta yang biasa menemani perjalanan kini menghilang. Suasana di sekelilingnya terasa lebih sunyi daripada sebelumnya, seakan waktu berhenti di dalam gerbong ini. Ia membuka mata, menatap sekeliling dengan bingung. Lampu-lampu yang redup menyoroti kursi kosong di sekitarnya, dan bayangan-bayangan kecil bergetar di dinding. Rasa aneh menjalar ke dalam hatinya. Di mana semua orang? Dalam keadaan terjaga, ia merasa lebih sendirian daripada sebelumnya. Hanya ada suara napasnya yang pelan dan berirama, membentuk harmoni dengan ketenangan yang menakutkan. Berusaha mengusir rasa cemas, Andi menggerakkan lehernya, mencoba melonggarkan ketegangan. Namun, semua upayanya seolah sia-sia. Rasa tidak nyaman itu merayap lebih dalam, menempel di kulitnya seperti dingin malam yang meresap. Ia memandang keluar jendela. Hanya kegelapan yang menyelimuti. Bayangan pohon-pohon besar melintas dalam diam, seolah mengawasi setiap gerakan di dalam gerbong. Tapi saat ia meneliti lebih dekat, Andi merasa ada yang aneh. Tidak ada kereta lain di sampingnya. Hanya ada gelap. Di mana seharusnya ada cahaya dari kereta lain yang meluncur berdampingan, kini ia hanya melihat kegelapan yang pekat dan menakutkan. Pikirannya berlari ke berbagai kemungkinan. Apakah ia terlewatkan di stasiun? Apakah kereta ini salah jalur? Satu demi satu pertanyaan mengisi kepalanya, dan setiap detik yang berlalu semakin meningkatkan rasa panik. Ia mencoba mengingat kembali, kapan terakhir kali ia mendengar suara kereta berderit. Ternyata, suara itu sudah lama menghilang. Hanya ada kesunyian yang menyesakan. Dengan ketegangan yang terus menumpuk, Andi berdiri perlahan. Kakinya terasa berat saat melangkah ke jendela, ingin mencari jawaban dari luar. Ia meraih pegangan di atas kursi, dan merenggangkan lehernya. Saat ia mengintip keluar, kegelapan itu tampak seperti lautan tanpa ujung. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada lampu yang berkelip dari kejauhan. Yang ada hanya hutan yang berdiri kaku, menunggu dalam keheningan. Rasa cemas menyelimuti hatinya. Kenapa ia bisa terjebak di dalam gerbong ini? Jantungnya berdegup lebih kencang, menandakan bahwa sesuatu yang tidak beres sedang terjadi. Ia memutuskan untuk berjalan menyusuri gerbong, berharap menemukan seseorang yang bisa memberinya penjelasan. Dengan langkah yang ragu, Andi melangkah maju. Suara kakinya menggema di dalam kesunyian, semakin menguatkan rasa kesepian di dalam hatinya. Setiap langkah terasa lebih berat, dan udara di dalam gerbong seakan semakin menyesakan. Ia mengamati setiap kursi kosong, setiap bayangan yang melintas, tetapi tidak ada tanda-tanda kehidupan. Hanya ada kesunyian. Sesekali, ia menoleh ke arah wanita tua yang masih tertidur, tidak menyadari bahwa mereka sudah terperangkap di dalam kegelapan. Andi melangkah lebih jauh, merasakan keringat dingin mulai membasahi dahinya. Di depan, Andi melihat pintu menuju gerbong selanjutnya. Ia meraih pegangan pintu dengan tangan bergetar. Seharusnya pintu ini terbuka dan menghubungkannya dengan dunia luar. Namun, saat ia mendorongnya, pintu itu tidak bergerak. Terjebak. Andi menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Rasa putus asa mulai menghampiri. Sepertinya, kereta ini adalah dunia yang terputus dari segalanya. Ia kembali memandang keluar jendela. Ketika ia mengedarkan pandangan, cahaya samar dari lampu jalan yang jauh mulai meredup. Sebuah ketakutan baru merayap dalam dirinya. Apakah semua orang di luar sana juga tidak menyadari bahwa gerbong terakhir ini telah terpisah? Apakah mereka bahkan tahu bahwa Andi terjebak di dalamnya? Hanya suara detakan jantungnya yang kini bersaing dengan kesunyian.
Pikiran buruk terus menggerogoti, dan dia mulai merasa seperti sedang dimata-matai oleh sesuatu di luar. Bayangan di antara pepohonan tampak bergerak, tetapi saat ia mencoba melihat lebih jelas, bayangan itu menghilang. Ketika Andi berbalik untuk kembali ke kursinya, dia merasa ada yang mengawasinya dari belakang. Mungkin itu hanya imajinasinya, tetapi saat itu, ketakutan merayap di punggungnya. Ia cepat-cepat melangkah, mencoba menenangkan diri dengan menenangkan napas. Namun, ia tahu, malam ini, perjalanan ini lebih dari sekadar pulang ke rumah. Ia terjebak di dalam kegelapan yang lebih dalam, dengan misteri yang menunggu di balik pintu gerbong terakhir. Ketika Andi kembali ke tempat duduknya, suara samar mulai mengalir ke telinganya. Suara itu lemah, tetapi jelas. Seperti bisikan, mengalir dari gerbong yang lebih jauh. Ia berhenti sejenak, jantungnya berdegup kencang. Rasa takut mulai menjalar ke seluruh tubuhnya. Apakah ada orang lain di sini? Apakah ada penumpang lain yang terjebak bersama dia dalam kegelapan ini? Andi berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa mungkin itu hanya imajinasinya. Namun, bisikan itu kembali terdengar, lebih dekat. Rasa cemas merayap masuk, menyesakkan dada. Dia berdiri lagi, mengabaikan rasa lelah yang menyelimutinya. Setiap langkah terasa berat saat ia melangkah menuju sumber suara itu. Apa yang dia hadapi di dalam gerbong ini? Mengapa ia merasa semakin tidak aman? Ketika ia melangkah lebih jauh, suara itu tampak semakin jelas. Seperti ada seseorang yang memanggil dari dalam kegelapan, memohon bantuan. Dengan berani, Andi mencoba mendekati pintu gerbong yang menuju ke arah suara. Tangan kirinya meraih pegangan pintu, sementara tangan kanannya terasa basah oleh keringat dingin. Setiap detakan jantungnya menggema di telinganya, mengaburkan suara lain di sekitarnya. "Buka pintu ini," gumamnya dalam hati, meskipun ia tahu tidak ada yang mendengarnya. Dia memaksa pintu itu untuk terbuka. Namun, seperti terperangkap dalam jaring yang tak terlihat, pintu itu tidak bergerak. Andi menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Kenapa semua ini terjadi? Di mana semua penumpang yang seharusnya ada di sini? Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih keras dan lebih mendesak. Andi merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia berbalik, menatap kursi-kursi kosong. Bayangan-bayangan di sudut gerbong tampak lebih gelap. Keberadaan mereka mengingatkannya bahwa dia tidak sendirian. Keringat dingin membasahi punggungnya. Suara itu bisa jadi milik seseorang yang membutuhkan pertolongan, atau bisa juga menjadi jebakan. Dengan rasa takut yang terus meningkat, Andi berlari ke bagian belakang gerbong, menuju suara yang memanggil. Dalam hatinya, ada keinginan untuk membantu, tetapi naluri menyuruhnya untuk berhati-hati. Suara itu menghilang seketika, dan Andi berhenti, mencoba menangkap napas. Kesunyian kembali menyelimuti, membuatnya merasa terasing dalam kegelapan. Ia kembali menuju pintu dan mencoba membukanya sekali lagi. Tarikan dan dorong tidak membuahkan hasil. Pintu itu tetap terkunci, seolah ada kekuatan yang menahannya di tempat itu. Mungkin ada cara lain untuk membuka pintu ini, pikirnya. Ia mulai mencari sekeliling, memeriksa celah dan kemungkinan yang ada. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Semua usahanya seolah sia-sia. Kegelisahan membuatnya berpikir tentang situasi yang lebih mengerikan. Apa yang sebenarnya terjadi di luar? Apakah kereta ini benar-benar terpisah dari yang lain? Apakah ada orang yang menyadari keberadaannya? Satu pikiran mulai muncul di benaknya, merayap seperti ular berbisa. Apa jika dia terjebak selamanya di sini? Terjebak dalam kegelapan tanpa harapan untuk keluar. Tiba-tiba, suara itu kembali terdengar, lebih mendesak dari sebelumnya. Andi terkejut, seolah terbangun dari mimpi buruk. Dia berlari kembali ke kursinya, bersembunyi di baliknya, berusaha mengumpulkan keberanian. Suara itu tidak hanya mengganggu, tetapi juga menakutkan. Ia tidak bisa berpikir jernih. Apa yang harus dia lakukan? Haruskah dia tetap diam atau berusaha mencari penumpang itu? Mencari seseorang dalam kegelapan mungkin adalah kesalahan besar. Andi merasa terjebak dalam pilihan yang tidak pasti. Ketika suara itu berhenti, kesunyian kembali menghampiri. Jantungnya berdegup kencang, dan ketakutan menyelimuti pikirannya. Apakah dia benar-benar sendirian? Dalam kegelapan, dengan suara-suara samar yang mengganggu, ia mulai merasakan tekanan luar biasa yang mengancam akan memecah dirinya. Dalam kebingungan dan ketakutan, Andi meraih ponselnya dari saku. Tetapi layar gelap. Tidak ada sinyal, tidak ada harapan.
Hanya kegelapan dan ketidakpastian. Ia tidak bisa lagi bertahan dalam kegelapan ini. Suara di luar bisa jadi harapan, tetapi bisa juga ancaman. Dengan setiap napas, dia semakin yakin bahwa malam ini akan menjadi lebih dari sekadar perjalanan pulang ke rumah. Malam ini, dia terjebak dalam permainan yang tidak ia inginkan. Setelah beberapa saat bersembunyi di balik kursi, Andi mengumpulkan keberanian untuk mendekati sumber suara yang terus mengganggu pikirannya. Ia melangkah pelan, merasakan setiap detak jantungnya yang menggelegar di telinga. Suara itu, meskipun samar, seolah memanggilnya, menariknya menuju kegelapan yang lebih dalam. Dalam hati, dia berharap menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan semua ketegangan ini. Saat ia semakin mendekat, Andi melihat sosok samar duduk di salah satu kursi di ujung gerbong. Siluetnya tampak tidak bergerak, tertutupi bayangan yang menakutkan. Dengan napas yang tertahan, Andi merasakan ketakutan menyelimuti tubuhnya. Apa yang dia lihat? Apakah ini penumpang lain yang terjebak, atau sesuatu yang lebih mengerikan? Langkahnya melambat, tidak ingin mengganggu ketenangan sosok itu. Di sekelilingnya, suasana semakin mencekam. Lampu kereta berkelap-kelip, memberi cahaya sekejap-sekejap, hanya untuk menghilang kembali ke dalam kegelapan. Andi merasa terjaga dalam mimpi buruk. Dia memaksa dirinya untuk maju, berharap sosok itu bukanlah ancaman. Namun, semakin dekat ia mendekati sosok tersebut, semakin jelas rasa ketidakpastian menyelimuti pikirannya. Ini hanya ilusi, bisiknya pada diri sendiri. Mungkin ini hanya orang yang juga terbangun. Tetapi saat ia berdiri tepat di depan sosok itu, semua harapan hancur dalam sekejap. Dengan penuh keberanian, Andi memberanikan diri untuk berbicara, meski hanya dalam hati. Dia tidak ingin terjebak dalam ketidakpastian lebih lama lagi. Namun, saat Andi berusaha berbicara, sosok itu tiba-tiba berbalik. Dalam sekejap, Andi melihat wajahnya, pucat, tanpa ekspresi. Matanya kosong, seolah tidak memiliki jiwa. Dalam cahaya remang-remang, wajah itu tampak seperti bayangan dari kematian itu sendiri. Keberanian yang sempat ada dalam diri Andi sirna seketika. Kegelisahan mengguncang dirinya. Sosok itu tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi pandangannya tajam menembus jiwa Andi. Andi merasa terperangkap dalam tatapan itu, seolah waktu berhenti. Suara kereta yang biasanya derit dan bergetar kini hanya hening. Dalam kesunyian, Andi merasakan rasa takut mengalir ke seluruh tubuhnya. Dia ingin berlari, tetapi kakinya terasa berat, seolah ditahan oleh kekuatan tak terlihat. Andi mencoba mengalihkan pandangan dari sosok itu, tetapi tidak bisa. Matanya seolah terikat, tidak mampu menjauhkan diri dari kengerian yang ada di depannya. Bagaimana bisa ada orang seperti ini di dalam gerbong kereta? Dan apa yang terjadi dengan penumpang lainnya? Pikiran-pikiran ini berkecamuk dalam benaknya, menciptakan ketakutan yang semakin dalam. Detak jantungnya semakin kencang, dan napasnya terasa semakin pendek. Ia merasa bahwa jika sosok itu mendekat, ia akan terperangkap dalam kegelapan abadi. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Andi berusaha mengumpulkan semua keberanian yang tersisa untuk bertanya. Namun, suara itu, meskipun lirih, terasa begitu dekat dan menakutkan. Tatapan kosong sosok itu semakin mendekat. Seketika, Andi merasakan angin dingin berhembus dari arah sosok tersebut, membawa aroma busuk yang menyengat. Rasa mual menyerang perutnya, dan Andi tahu, ia tidak bisa tinggal lebih lama lagi di sini. Dalam benaknya, suara-suara berbisik mengingatkan dia tentang ancaman yang mungkin bersembunyi di balik sosok tersebut. Dengan seluruh kekuatannya, Andi berbalik dan berlari kembali ke pintu. Ia tidak peduli lagi. Tak peduli pada suara yang mengganggu, tak peduli pada sosok yang menakutkan. Semua yang diinginkannya hanyalah keluar dari gerbong itu, keluar dari kegelapan yang mengintimidasi. Namun, saat ia mencapai pintu, rasa putus asa melanda. Pintu itu tetap terkunci, tak ada cara untuk keluar. Dalam keputusasaannya, Andi menatap kembali sosok yang kini hanya beberapa langkah darinya. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatapnya dengan tatapan kosong yang semakin membuatnya panik. Apakah ini akhir perjalanan pulang yang seharusnya damai? Atau ini adalah awal dari kegelapan yang akan mengikutinya selamanya? Ketika semua harapan tampak sirna, Andi merasakan satu pertanyaan mengguncang hatinya. Apa yang akan terjadi jika sosok itu mendekat? Dalam sekejap, kegelapan menyelimuti pikirannya. Andi merasa terjebak di antara dua dunia, satu yang dia kenali dan satu yang menakutkan. Dengan setiap detak jantung, harapannya memudar. Tangan dingin dan kekuatan tak terlihat seolah mengancam,
Dan Andi tahu, dalam momen ini, dia harus membuat pilihan. Sosok itu mulai bergerak. Langkahnya lambat dan teratur, seolah setiap gerakan dipenuhi dengan tujuan yang tidak bisa Andi pahami. Suara seraknya memecah keheningan, menyebut namanya dengan nada yang mencengkeram. Andi. Suara itu begitu dalam dan bergema, seolah berasal dari kegelapan yang lebih dalam. Dalam sekejap, Andi merasa terjebak, tidak tahu apakah ini ilusi atau mimpi buruk yang menimpa dirinya. Ketakutan menyelimuti Andi, membuat napasnya terasa sesak. Wajah pucat sosok itu kini semakin jelas dalam cahaya redup. Tanpa sadar, Andi mundur selangkah, merasakan kakinya terikat oleh ketakutan. Sosok itu terus mendekat, seolah merasakan ketakutannya. Dalam pikirannya, Andi berusaha meyakinkan diri bahwa ini semua tidak nyata. Tapi bagaimana bisa? Semua yang terjadi terasa begitu hidup dan menakutkan. Detak jantungnya berdengung keras dalam telinga, seakan mengingatkan bahwa waktu tidak berpihak padanya. Andi merasakan perlahan-lahan rasa putus asa merayap ke dalam jiwanya. Ketika sosok itu semakin mendekat, Andi tahu ia harus berbuat sesuatu. Ia tidak bisa hanya berdiri di sana, menunggu kegelapan menghabisinya. Rasa takutnya menjadi bahan bakar, mendorongnya untuk bertindak. Harus ada cara untuk keluar, pikirnya, berusaha mengusir suara-suara di kepalanya. Dengan cepat, Andi berlari kembali ke pintu gerbong. Jari-jarinya menggeletar saat ia mencoba mengingat cara untuk membuka pintu yang terkunci itu. Ia menarik tuas pintu, mendorongnya, tetapi tetap tidak ada reaksi. Keringat mengucur dari pelipisnya, dan rasa panik mulai menyelimuti pikirannya. Setiap kali Andi melirik kembali ke arah sosok itu, ia merasakan beban yang semakin berat. Sosok itu kini hanya berjarak beberapa langkah. Wajahnya tampak lebih jelas, kulit pucat, mata yang tidak hidup, dan bibir yang menyeringai aneh. Setiap detik terasa seperti 1 jam, dan Andi tahu dia tidak punya banyak waktu. Dia kembali fokus pada pintu. Harus ada sesuatu di sini, bisiknya dalam hati. Dia mulai menelusuri area sekitar, memeriksa setiap sudut dan celah. Saat matanya melirik ke kursi-kursi di sekelilingnya, ia melihat sebuah alat kecil, mungkin sisa dari penumpang sebelumnya. Tanpa ragu, Andi mengambil alat itu dan mulai mengutak-atik kunci pintu. Di tengah ketegangan, rasa takut masih merayap di dalam dirinya. Suara sosok itu kini lebih dekat, semakin mendekat dan semakin menggema. Andi, ia memanggil lagi, dan Andi merasakan nyali yang hampir punah. Dalam beberapa detik, Andi merasa seperti berada di tepi jurang. "Buka pintu! Buka pintu!" teriaknya dalam hati. Dengan setiap detakan jari yang berusaha mengubah keadaan, Andi merasa bahwa pintu adalah satu-satunya harapan untuk melarikan diri dari kegelapan yang semakin mendekat. Dengan penuh konsentrasi, ia mengarahkan alat ke kunci. Namun, saat itu juga, sosok itu melangkah ke arah yang lebih dekat, membuat jantungnya berdegup kencang. Andi berusaha tetap tenang, berfokus pada pintu. Dengan sekali tarik, alat itu berhasil mendorong tuas kunci, tetapi tidak ada yang terjadi. Pintu itu masih terkunci rapat. Sebuah suara lembut berbisik dalam pikirannya, tidak akan ada yang membantumu. Tetapi dia tidak bisa menyerah. Dengan gerakan cepat, ia berusaha lagi, kali ini dengan semangat yang lebih besar. "Aku tidak akan mati di sini," serunya dalam hati. Suara sosok itu semakin mendekat, memecah kesunyian dengan nada yang menakutkan. "Andi." Semakin ia berusaha, semakin ia merasakan kehadiran sosok itu mengancam. Andi bisa merasakan dingin yang mengelilinginya, mengingatkannya bahwa waktu hampir habis. Saat rasa putus asa mulai melanda, Andi berteriak dengan suara yang memecah ketakutannya, "Tidak!" Kejutan menyapu dirinya saat ia merasakan kunci pintu akhirnya terlepas. Dengan gerakan cepat, Andi menarik pintu itu, dan suara gemuruh keras terdengar saat pintu terbuka. Dia tidak peduli apa yang ada di luar, hanya tahu bahwa itu adalah kebebasan. Dalam sekejap, dia melangkah keluar dari gerbong, melompati ambang batas antara dunia gelap dan cahaya. Dada Andi terasa sesak, dan semua ketakutan seolah terbang, digantikan oleh rasa lega yang mendalam. Dia berlari menelusuri lorong kereta, berusaha menjauh dari gerbong terakhir yang menakutkan. Namun, saat dia berlari, ia mendengar suara itu lagi. "Andi!" Suara itu berbisik, tetapi kali ini jauh lebih lemah. Andi berlari tanpa menoleh ke belakang, melupakan semua yang ada di dalam gerbong itu. Hanya satu pikiran yang ada di benaknya, pergi sejauh mungkin dari kegelapan yang menghantuinya. Ketika dia mencapai pintu keluar kereta, Andi berhenti sejenak, menoleh ke belakang.
Gerbong terakhir terlihat seperti bayangan di dalam kegelapan, tetapi tidak ada sosok yang mengejarnya lagi. Dengan napas yang terengah-engah, ia merasa seperti baru saja terlahir kembali. Dalam perjalanan pulang yang seharusnya damai, dia menemukan keberanian dalam dirinya dan melawan ketakutan terbesarnya. Walaupun sosok itu masih ada di ingatannya, Andi tahu bahwa dia tidak akan pernah kembali ke sana lagi. Dia telah melawan kegelapan dan menemukan cahaya dalam dirinya sendiri. Saat kereta melanjutkan perjalanannya, Andi menghilang ke dalam malam, meninggalkan semua yang menakutkan di belakangnya. Setelah berlari keluar dari gerbong yang menakutkan, Andi merasakan lega yang mendalam. Dia menatap sekelilingnya, berusaha mencari familiaritas di tempat yang seharusnya menjadi jalan pulang. Namun, yang ia temukan hanyalah rel kereta yang kosong dan sunyi. Tidak ada suara, tidak ada kereta lain yang terlihat di depan atau di belakang. Hanya kegelapan yang membentang tanpa ujung, dan cahaya samar bulan yang memantul di rel. Rasa takut kembali menyelimutinya. Di tengah rel yang sepi, Andi merasa terasing, seolah ia terjebak dalam dunia yang tak memiliki tempat untuknya. Kepalanya berputar, dan setiap suara kecil terasa mengerikan. Dia merasakan jantungnya berdegup cepat, seolah berusaha memberi peringatan bahwa semua ini belum berakhir. Dalam keheningan yang mencekam, Andi berusaha mencari jalan keluar, tetapi setiap langkahnya terasa berat. Dia mengerahkan semua kekuatannya untuk melangkah lebih jauh dari tempat itu. Namun, ketika Andi mulai berjalan, suara derit yang familiar kembali terdengar. Suara itu, meskipun samar, terasa nyata dan semakin mendekat. Andi menoleh ke belakang dengan rasa panik. Jantungnya hampir berhenti berdetak. Dia tidak ingin melihat gerbong terakhir itu lagi, tetapi tidak bisa menghindar dari rasa ingin tahunya. Apakah itu hanya imajinasinya? Ataukah sosok itu masih ada, mengawasi setiap gerakannya? Saat dia menatap ke arah suara, bayangan gerbong terakhir tampak samar di kejauhan. Andi merasa kakinya terasa berat, seperti ada sesuatu yang mengikatnya di tempat itu. Dia merasakan hawa dingin menyusup ke dalam tulangnya, dan ketakutan kembali membanjiri pikirannya. Di mana semua orang? Mengapa dia sendirian di tempat yang seharusnya ramai ini? Andi berusaha melawan rasa panik yang mulai melanda. Aku harus pergi, pikirnya, tetapi setiap langkah terasa lebih sulit dari sebelumnya. Suara derit gerbong itu semakin keras, dan dia tahu bahwa mungkin tidak ada jalan keluar dari kegelapan ini. Dia merasa seolah terjebak di antara dua dunia, satu yang aman dan satu yang menakutkan. Dalam ketidakpastian itu, Andi merasakan kedalaman kegelapan yang tak terduga. Dia terhimpit antara harapan dan keputusasaan. Rasa gelisah mengalir di tubuhnya saat ia mulai menyadari satu hal yang mengerikan. Dia mungkin tidak akan pernah meninggalkan tempat ini. Suara gerbong itu, yang seharusnya menjauh, justru menggaung lebih dekat. Dalam pikirannya, muncul gambar sosok misterius itu, menunggu, mengawasi, mengingatkannya akan kegelapan yang pernah dia hadapi. Dan saat dia berbalik untuk berlari, Andi tidak bisa memastikan apakah dia akan menemukan jalan pulang atau hanya berlari menuju kegelapan yang lebih dalam. Dengan setiap langkah mundur, Andi merasakan ketidakberdayaan. Dalam keheningan yang mencekam, dia mengerti satu hal, tidak ada tempat untuk bersembunyi dari ketakutan yang mengintainya. Kegelapan menggelapkan semua harapannya, dan saat suara derit itu semakin jelas, Andi tahu, perjuangannya mungkin belum berakhir. Dalam kegelapan yang menyelimutinya, harapan hanya tinggal bayangan. Dan mungkin, dia sudah menjadi bagian dari dunia itu, dunia yang tidak akan pernah melepaskannya. Andi berdiri di tengah rel yang sepi, memandang ke arah kegelapan, dan dia tidak bisa merasakan apapun selain ketakutan yang menyelimutinya. Dia mungkin sudah terjebak di dalam cerita ini selamanya, mengulang kembali momen yang sama, tanpa akhir yang pasti. Kegelapan merayap lebih dekat, dan saat harapan sirna, hanya suara derit gerbong yang terdengar dalam keheningan, suara yang membawanya kembali ke tempat yang tidak ingin dia kunjungi lagi. Duh.